Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada saudara kita yang mengalami hal yang mungkin juga pasti terjadi terhadap teman-teman ya. Tentang apa? Tentang konten. Jadi semua kontennya itu selalu dianggap salah. Yang anggap salah itu siapa? Ada subscriber, ada mungkin tetangga atau siapapun itu, intinya salah semua. Jadi begini ya teman-teman ya, ini saya jelaskan dulu supaya teman-teman tuh paham. Karena kalau semua kontenmu dianggap salah, artinya kan perbandingannya kalau ada salah berarti ada yang benar. Tetapi karena semuanya kontenmu ini salah, maka akan saya jelaskan dulu supaya cara berpikirmu mengarah ke yang benar ya. Jadi kalau memang itu dianggap salah, yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya yang namanya kebenaran itu ada dua macam ya. Kebenaran itu relatif dan yang kedua adalah kebenaran mutlak. Jadi nanti dari sini saya masih ngantuk sebenarnya teman-teman. Dari sini teman-teman bisa belajar, bisa menguatkan mental dan bisa terus berkarya ya. Jadi kebenaran ini sebenarnya coba deh kita berpikir. Kebenaran itu ada tiga macam. Jadi kebenaran koherensi, ya kebenaran koherensi ini begini, ini sudah bahasa kampus repot. Intinya begini dah, saya jelaskan sedetail-detailnya dan dengan bahasa yang semudah-mudahnya. Jadi kebenaran yang pertama ini atau koherensi ini adalah kebenaran yang contoh. Langsung saya kasih contoh. Saya bilang ke orang lain atau teman-teman bilang ke subscribermu bahwa channelmu ini sebenarnya benar, tapi kan subscribermu nggak percaya ya. Atau gini contohnya, di sebuah meja di hadapanmu ini ada HP dan kamu panggil teman-temanmu, ini loh di meja ini ada HP. Berarti memang benar ada HP ya. Justru kalau pernyataanmu dan kamu sudah bilang di meja ini ada HP dan ternyata di situ tidak ada HP, maka ini bukan kebenaran tetapi bohong atau salah kontenmu ya. Dan yang kedua ini adalah kebenaran korespondensi. Jadi kebenaran korespondensi ini teman-teman pahami nanti karena ada hubungannya dengan channel-channelmu. Jadi ini mungkin ya kamu membahas sesuatu atau membahas berita atau membahas apapun itu, tetapi mendapatkan data-data yang benar. Contoh ya, saya ambil contoh. Ibu kota Indonesia itu Jakarta. Ternyata ini benar, ibu kota Indonesia ini Jakarta. Atau mungkin teman-teman bilang kota terbesar salah satu kota terbesar di Indonesia adalah Surabaya. Dan itu memang benar, kota terbesar adalah Surabaya. Jadi nggak butuh ini lagi. Itulah yang namanya kebenaran korespondensi, dan ini memang butuh bukti. Dan yang ketiga adalah kebenaran pragmatis. Jadi ini kalau di channel teman-teman biasanya erat hubungannya dengan ini. Yang pertama, kebenaran pragmatis ini kita harus menggunakan logika ya. Sesuatu yang saya sampaikan secara logika, maka teman-teman terima dengan logika juga. Iya ya, logikanya bagus dan ini memang masuk logika. Jadi yang kebenaran pragmatis ini yang berhubungan dengan logika ini nggak butuh bukti. Nggak butuh bukti sekali lagi. Karena logikanya masuk, teman-teman terima, oh iya bang, yang abang sampaikan itu masuk akal dan masuk logika. Ya sudah, itu sudah nggak butuh bukti lagi. Kalau sudah masuk di logikamu. Jadi artinya begini, mungkin teman-teman atau sebagian orang kan yang menganggap bahwasanya channelnya Insan Tutor mungkin sesat segala macam. Ini mandangnya dari dua sisi kebenaran ini. Sebenarnya channelnya dia atau mungkin ada tutorial ABC, apa yang disampaikan itu benar juga. Tetapi benar dari sudut pandang dari ketiga kebenaran ini. Jadi bisa kalau memang itu membutuhkan misalnya bukti, contoh-contoh. Ini masuknya kan ke kebenaran apa? Korespondensi, ya. Artinya harus ada bukti. Jadi menyampaikan sesuatu, ada bukti. Ini loh di meja ada
HP. Ditunjukkan ke teman-teman, ditunjukkan ke subscribermu. Iya, buktinya ada. Di meja ada HP. Ya. Terus Insan Tutor, channelnya Insan Tutor ini mengambil mungkin kebenarannya secara pragmatis. Jadi logika diterima oleh sebagian orang yang logikanya benar. Jadi nggak butuh bukti, hanya ya sudah. Kalau masuk logika, percaya dan itu benar. Makanya Insan Tutor tidak pernah membuktikan ini loh buktinya, ini loh buktinya. Bodoh amat, kalian mau percaya mau enggak, bodoh amat, ya. Nggak perlu Insan Tutor ini hanya ingin menunjukkan sebuah kebenaran yang sebenarnya Insan Tutor bahas ini masuk ke kebenaran pragmatis. Kalian ngajukan pertanyaan yang menurut kalian benar, sedangkan kebenaran ini masuknya ke kebenaran yang bersifat korespondensi atau koherensi. Nggak nyambung, ya nggak nyambung. Jadi dari ketiga sisi inilah kalian memandang, ya, memandang sebuah kebenaran. Nah, karena ini channelnya semua kebanyakan subscribernya dia yang bertanya ini, supaya teman-teman paham ya, supaya teman-teman paham. Channel yang dia buat, padahal ini kan sebenarnya benar. Setelah saya lihat ini benar, ya, kebenaran yang bersifat koherensi. Tetapi yang menyalahkan ini memandang channelnya dari kebenaran korespondensi. Jadi seakan-akan kebenaran di kontennya dia yang sebenarnya benar ini, kalau dilihat dari sudut pandang kebenaran yang lain, koherensi, ya salah. Jadi terus caranya gimana? Sebenarnya cukup simpel ya. Jangan pernah teman-teman itu menyalahkan dirimu sendiri gara-gara orang menganggap bahwa channelmu itu salah. Ya, sekali lagi, kebenaran itu relatif dan ada kebenaran yang mutlak. Jadi dua sisi ini yang harus teman-teman pahami, benar-benar pahami. Kalau Insan Tutor kebenarannya mungkin pragmatis, ya, pragmatis berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang dialami oleh teman-teman. Setelah itu dibahas menggunakan logika dan masuk logika subscriber, nggak butuh bukti. Jadi kalau Anda mungkin mana buktinya, meminta bukti, sebenarnya ya yang disampaikan tuh benar juga. Tapi kan bukti ini masuknya ke kebenaran, bisa korespondensi, bisa koherensi. Jadi butuh bukti segala macam. Jadi cara berpikirnya sudah beda. Cara berpikirnya sama, walaupun itu sebenarnya merujuk ke sebuah kebenaran. Yang salah ini justru sebenarnya kontennya benar, tetapi yang menyampaikan atau konten kreatornya selalu menganggap orang lain itu tutorial sesat, itu tutorial sesat. Masuk gabung di di menjadi member, silakan gabung bonus tersesat. Sebenarnya kontennya dia sudah benar, tetapi kreatornya yang bermasalah, ya, kreatornya yang bermasalah. Bermasalahnya gimana? Ya turunan monyet kan nggak bisa memandang kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi yang tidak sesuai dengan cara berpikirnya dia, cara ajarannya dia, semua sesat. Jadi hal-hal semacam ini harus teman-teman masukkan ke dalam sebuah video-videomu. Artinya kalau kamu menganggap bahwasanya apa yang kamu lakukan ini benar, nggak usah pedulikan, ya, nggak usah pedulikan orang lain mau ngomong apapun, nggak usah pedulikan. Kamu harus punya prinsip, kamu harus punya sikap, ya. Ini masuk juga di kebenaran yang pragmatis ini tadi. Yang penting menurut logikamu benar, ya sudah jalanin aja. Mau kalian dibully, mau kalian diremehkan, dianggap salah semua videomu, nggak ada urusan. Terus berkarya. Ya, sekali lagi kebenarannya ada dua, kebenaran itu relatif dan kebenaran mutlak. Mungkin video-videomu ini masuk ke kebenaran yang relatif. Makanya di situ ada celah untuk membuli kamu, bahwasanya semua videomu itu salah.
Cuma tinggal manfaatkan dua tangan ini loh, tutup telingamu, selesai, terus berkarya, mudah. Apa yang terjadi ke depannya? Berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah, kerikil-kerikil pinggirkan. Itu aja simple ya. Cara berpikir itu simple banget. Gak usah. Orang sukses itu selalu bisa menyederhanakan cara berpikirnya. Masalah yang ruwet itu selalu bisa dijadikan menjadi sederhana. Mentalmu yang mungkin mendapatkan bulian, mendapatkan hater, atau mungkin selalu dianggap salah, anggap itu, bukan dianggap ya, jadikan itu sebagai sesuatu yang simple. Jangan didengarkan, simple, maju terus, udah selesai, gak usah nyerah ya. Sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.